لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan dan karunia-Nya pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam ini karena taufik-Nya kita masih kumpulkan salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengkaji tentang perkara agama kita. Dan pada kesempatan pekan lalu kita telah membaca tafsir surat An-Nasr, dan insyaallah taala pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan surat Al-Kafirun. Namun sebelum kita melanjutkan surat Al-Kafirun, mungkin ada yang menyimpulkan atau mengingatkan kepada kita apa yang kita telah baca pada kesempatan yang lalu. Ada? Bismillah. Yang pertama, surat An-Nasr secara ittifaq yaitu surat Madaniyah. Kemudian di antara faedah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. At-tasbih bermakna tanzihullah amma la yaliqu bijalalihi. Kemudian alhamd sana'uhu alaihi bil kamali minal mahabbati wat ta'zim. Kemudian al-istighfar is'alhu maghfiratan, dan maghfirah terbagi menjadi 3, yaitu satrullah dzunubal abdi ma'a mahwiha wa tajawuzi anha. Ya. Jazakallah khair. Barak fiik. Ya. Saudara kita telah menyebutkan tentang pengertian alhamdu, ya, dan pengertian tasbih, dan juga tentang al-istighfar. Dan tasbih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tanzihullah amma la yaliku bi jalalihi, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa saja yang tidak layak, ya, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu, yaitu adalah pujian pada Allah Subhanahu wa taala, tsana alaih bil kamal, yaitu dengan kesempurnaan, dan juga ma'al mahabbah, ya, berbarengan dengan apa? Rasa cinta, wa ta'dim, dan pengagungan. Kemudian al-istighfar, jadi meminta ampun, terkandung di dalamnya adalah kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditutupi, ya, satrullah taala ala abdihi dzunubah. Itu Allah Subhanahu wa taala menutupi atas hamba yaitu dosa-dosanya, ma'a mahwiha, yaitu juga dia apa? Dihapus. Kemudian apa? Yang ketiga, wa tajawuz anha,
Ya, ini yang perlu kita ingat. Jadi kalau kita memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala menutupi ya dosa-dosa kita dan ya menghapusnya serta dimaafkan, diampuni. Ya, ini di antara faedah yang kita sampaikan pada kesempatan yang telah lalu. Ada yang menambah? Bismillah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mentafsirkan surat ini bahwasanya surat ini adalah tanda bahwasanya dekatnya waktu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jazakallahu khair. Ya, Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma ya beliau menafsirkan bahwasanya surat An-Nasr ini adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala pada waktu itu ya Umar di masa kekhalifahannya ya mendekatkan Abdullah bin Abbas ya yang di saat itu juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala juga beliau berkata bahasanya ada pada kita anak-anak semisal Abdullah bin Abbas. Ya, kemudian Umar mendekatkannya kepada beliau ya, kemudian menanya ya bahwasanya engkau mengetahui siapa Abdullah bin Abbas. Ya, kemudian Abdullah bin Abbas berkata ya bahwasanya surat ini ya terkait dengan apa? Dekatnya ajal Rasulullah SAW dan benarlah sebagaimana apa yang ya ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Ada yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat yang mulia ini ada kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW dan akan terjadi peristiwa besar. Kabar gembira dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yaitu dibukanya kota Fatu Mekah dan masuknya para sahabat masuk Islam dengan berbondong-bondong dan kebanyakan dari mereka menjadi bersaudara atas agama Islam dan penolong dan pembela Nabi SAW yang dahulu mereka memusuhinya. Ya. Di antara faedah dari surat ini bahasanya dahulu ya mereka terlebih yaitu orang-orang kafir Quraisy ya mereka setelah adanya Fatu Makkah ya, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam ya dan menjadi pembela-pembela Rasulullah SAW ya begitu pula setelah itu ya terjadi ya pada tahun 9 itu adalah apa namanya ini Ayam al-Wufud yaitu banyaknya utusan dari kabilah-kabilah atau Am al-Wufud yaitu dengan istilah Am al-Wufud yaitu pada tahun 9 Hijriah bahasanya banyak dari kabilah-kabilah Arab ya datang kepada Rasulullah SAW untuk ya menyatakan keislaman mereka dan siap menjadi pembela Rasulullah SAW ya yang kemudian setelahnya adalah ya terjadinya fatah atau futuhat yaitu pembukaan ya kota-kota sampai di negara yang daerahnya itu adalah dikuasai oleh orang kafir kemudian dikuasai ya menjadi negara Islam. Ada yang lain? Ya, silakan. Dengan turunnya surat ini maka Rasulullah SAW memperbanyak bacaannya pada sujud dan rukuknya dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, jazakumullah khair, barak fikum. Ya, dengan turunnya surat ini bahasanya beliau alaihi salatu wasalam yaitu memperbanyak dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Ini di antara faedah-faedah kita lanjutkan ya pada surat yaitu Al-Kafirun. Ya. Ini untuk mengingat karena kita sepekan sekali ya, setidaknya tidak mengapa kita tidak terlalu cepat tapi ya ada yang terikat dengan apa yang kita pelajari. Siapa yang mau membaca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Jazakumullah khair wa barak fikum. Tafsir yang akan kita baca pada kesempatan malam ini adalah tafsir surat itu Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini adalah surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah. Kita baca tafsir beliau rahimahullah taala, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, ya, dalam tafsir ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada nabinya untuk mengatakan wahai orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun. Ya, tidaklah aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidu ma'abud. Wala antum abiduna ma'abud. Dan tidaklah kalian adalah penyembah apa yang aku sembah. Jadi tidaklah kalian abidun, yang tidaklah kalian menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kemudian wala ana abidu ma abattum, dan tidaklah aku penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ini diantara tafsir atau makna dari ayat. Tapi kita akan baca dari tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Qala muallif rahimahullah taala ay kullil kafirina mu'linan wa musarrihan. Itu katakanlah kepada orang-orang kafir mu'linan, ini dengan cara terang-terangan, wa musarrihan, dan juga apa? Itu terang-terangan. La a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Yaitu ay tabarra mimma kanu ya'buduna min dunillah zahiran wa batinan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada nabinya untuk tabarra, yaitu berlepas dirilah dari apa yang mereka sembah, min dunillah, yaitu dari apa yang mereka menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, zahiran, baik secara lahir, wa batinan, dan secara batin. Yakni untuk berlepas diri zahir dan batin, yaitu lahir dan batin. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud li adami ikhlasikum lillahi fi ibadatihi, dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah karena tidak adanya keikhlasan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Fa ibadatukum lahu al-muqtarinah bisyirki la tusamma ibadatan. Jadi ibadahnya kalian, peribadatan kalian
lahu kepada Allah Subhanahu wa taala al-muqtarinah yang diiringi ya dengan kesyirikan la tusamma ibadah. Jadi sekalipun mereka beribadah tetapi karena disertai diiringi dengan kesyirikan maka tidaklah dinamakan ya, tidak dinamakan ibadah. Tsumma karrara dzalika liyadulla ya, kemudian apa? Atau tsumma kurrira dzalika, kemudian diulang ya, diulang yang demikian itu ya, diulang dari yaitu apa? Ya, dari lafaz-lafaz ini. Dari ayat ini ya, wala antum abiduna ma'abud, kemudian diulang lagi ya. Ini untuk menunjukkan bahwasanya yang pertama ya, menunjukkan apa? Tidak adanya perbuatan ini. Ya, tidak adanya perbuatan ini, bahwasanya penyembahan mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena diiringi dengan kesyirikan maka tidak dinamakan ya, tidak dinamakan ibadah. Jadi sesuatu yang tidak ada. Kemudian wathani ala anna dzalika qad sara wasfan laziman. Kemudian ya, diulangnya pada ayat yang ya keduanya ini menunjukkan bahasanya demikian itu telah menjadi apa? Telah menjadi wasfan laziman, yaitu suatu sifat yang merupakan keharusan, bahasanya peribadatan yang mereka lakukan ya kepada Allah kemudian diiringi dengannya ya kesyirikan, ini tidaklah apa? Tidaklah dinamakan ibadah. Walihada, oleh karena ini muyiza bainal fariqaini ya, dibedakan di antara dua kelompok ini, wa fusila bainat ta'ifataini ya, dan dibedakan dipisahkan di antara dua kelompok ini. Ya, fariq ini kelompok, ta'ifah juga ya golongan atau kelompok. Faqala lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian ya, dan bagi saya agama ya saya, yakni waliya ya din, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, Qul kullun ya'malu ala syakilati. Ya, katakanlah bahwasanya semua itu apa? Akan beramal ya sesuai apa? Dengan atau yang sama dengan apa? Sama bentuknya. Kemudian antum bariun mimma a'malu wa ana bariun mimma ta'malun. Ya, kalian apa? Bariun, yaitu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Ini untuk menunjukkan apa? Ya, berlepas diri. Ya, untuk menunjukkan bahasanya apa? Ya, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya berlepas diri dari perbuatan orang-orang ya musyrik, yaitu ketika itu yaitu kaum musyrikin Quraisy. Ya, karena mereka menyembah Allah akan tapi mereka juga apa? Menyembah berhala-berhala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi peribadatan yang mereka lakukan itu ya sama saja apa? Tidak dinamakan apa? Tidak dinamakan ibadah. Tidak dinamakan ibadah. Ya, karena ringkasnya tafsir yang diberikan beliau, ya, kita akan baca di antara faedah yang diberikan oleh ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya tentang surat Al-Kafirun. Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau ya mentafsirkan ayat ini. Beliau berkata dalam kitabnya yaitu Tafsir Juz Amma, hadhihi surah hiya ihdas suratai al-Ikhlas. Ya, jadi faedah bahwasanya surat ini dinamakan salah satu dari surat Al-Ikhlas, dari 1-2 suratai Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Kafirun mempunyai nama juga surat Al-Ikhlas. Jadi ya surat Al-Ikhlas disebut Al-Ikhlas itu ada 2, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad. Ya, jadi apa? Surat Al-Kafirun juga memiliki nama apa?
disebut surat Al-Ikhlas. Jadi apa? Hadhi surah, beliau mengatakan hiya ihda suratai Al-Ikhlas. Itu salah satu ya dari dua surat Al-Ikhlas. Yaitu Al-Ikhlas pertama adalah apa? Ya, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian Al-Ikhlas yang kedua adalah surat Al-Kafirun. Ya, li'anna suratai Al-Ikhlas, ya, karena dua surat Al-Ikhlas yaitu Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad, ya, karena dua surat Al-Ikhlas itu adalah ya Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ya, kalau kita perhatikan dalam Qul ya ayyuhal kafirun, ya, di dalamnya terdapat ya pengikhlasan di dalam amalan. Ya, dalam amalan. Kemudian dalam Qul huwallahu ahad terdapat di dalamnya pengikhlasan di dalam perkataan. Ya, kalau kita perhatikan ya ayyuhal kafirun kan tidak menyembah, tidak ya mengamalkan peribadatan semisal dengan peribadatan orang-orang apa? Ya, orang-orang musyrikin. Yaitu sehingga apa? Terdapat faedah bahwasanya dalam Qul ya ayyuhal kafirun ya terdapat di dalamnya keikhlasan ya dalam amalan, dan pada Qul huwallahu ahad yaitu keikhlasan atau pengikhlasan dalam ucapan. Dan dahulu Nabi SAW ya membaca keduanya ya di saat sholat sunnah fajar. Jadi apa? Di saat sholat sunnah fajar ini kita mengulang faedah yang pernah kita sampaikan. Di antaranya surat yang dibaca sholat sunnah fajar itu adalah rakaat yang pertama surat apa? Al-Kafirun. Pada rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Ya. Ini apa? Dalam riwayat Imam Muslim ya dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian wafi sunnah apa dulu kita sampaikan? Sunnah fajar dan sunnah maghrib. Ya, di maghrib juga ada sunnahnya. Ya, dan hadis ini disahihkan Syekh Albani. Ya, disahihkan Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, bahwasanya ya beliau alaihi salatu wassalam ya pernah itu membaca di saat sholat apa? Sholat maghrib, setelah sholat maghrib maksudnya, yaitu adalah surat yang pertama surat Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian pada rakaat kedua adalah Qul huwallahu ahad. Ya, Qul huwallahu ahad. Ya, ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Beliau berkata, ma uhsima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'atain ba'dal maghrib. Ya. Itu apa? Wa fi rak'atain ya qabla sholatil fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, artinya aku tidak bisa menghitung. Ya, aku tidak bisa menghitung lagi apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, yaitu pada dua rakaat setelah maghrib dan pada dua rakaat sebelum subuh. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, rahimahullah taala, bahwasanya Qul ya ayyuhal kafirun dan apa? Qul huwallahu ahad bisa dibaca pada ya salat sunnah ba'da maghrib, yaitu salat sunnah ya ba'da maghrib atau salat apa namanya? Setelah salat maghrib namanya salat apa? Salat yang mengiringi salat wajib namanya salat apa? Rawatib, ya, salat rawatib ba'diyah. Ya, setelah salat maghrib itu rawatib ba'diyah, kalau sebelum salat subuh itu qabliyah. Ya, jadi itu sunnah. Wa fi rak'atai at-tawaf. Begitu pula juga dua rakaat tawaf. Maksudnya ketika apa? Setelah selesai tawaf. Ya, setelah selesai tawaf, dan ini telah kita singgung di awal juga. Lima tadammanata. Ya. Ya, lima tadammanatahu, terhadap apa yang apa? Keduanya itu terkandung di dalamnya dari apa? Ya, dari keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena keduanya terkandung di dalamnya apa? Ya, itu ikhlas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala
wa thana alaih, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bi sifatil kamilah, ya, dengan sifat yang sempurna, terlebih pada surat yaitu Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun, ya, Allah memerintahkan, ya, kepada nabinya yaitu untuk menyeru orang-orang kafir, yaitu apa? Ya ayyuhal kafirun. Jadi yang menyeru wahai orang kafir itu siapa? Allah. Jadi kalau kita mengatakan orang yang bukan, ya, berada dalam agama Islam dengan ya kafir, kita mengikuti perintah siapa? Perintah Allah. Karena Allah mengatakan, ya, qul ya ayyuhal kafirun. Wa hadza yasmal kulla kafirin. Dan ini apa? Mencakup semua orang kafir. Sawa'un kana minal musyrikin. Ya, baik sama saja apakah mereka ini orang-orang musyrik, yaitu yang menyembah patung, ya, yang menyembah berhala, ya, yang menyembah apa? Pohon, yang menyembah bebatuan, yang menyembah, ya, penunggu laut, yang menyembah, ya, penunggu gunung, dan yang semisalnya. Au minal yahud, atau dari orang-orang Yahudi. Au minal nasara, atau dari orang-orang Nasara. Au minas suyu'in, atau orang-orang suyu'in. Siapa suyu'in? Suyu'i. Ya, bahasa Arabnya apa? Suyu'i. Mereka kalau disebut suyu'i apa maksudnya? Ateis, yaitu orang yang mengatakan bahasanya mereka tidak mengakui apa? Adanya pencipta. Ya, tapi ini adalah merupakan suatu kedustaan. Ya, kedustaan kalau mereka, ya, tidak mengakui adanya pencipta, yaitu suyu'in maksudnya ateis. Ya, itu adalah orang-orang ateis. Ya, au min ghairihim. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, bahasanya mereka ini adalah ayyuhal kafirun. Ya, wahai orang-orang kafir. Kullu kafirin yajibu an tunadiyahu biqalbika. Ya, setiap orang kafir wajib bagimu untuk engkau apa? Menyerunya. Biqalbika, yaitu dengan hatimu. Ya, au bilisanika, dengan lisanmu. Ya, in kana hadiran. Ya, apabila dia hadir, litatabarra'a minhu wa min ibadatihi, supaya engkau berlepas diri, ya, darinya dan juga dari apa? Dari peribadatannya. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu qul ya ayyuhal kafirun, ya, sebagaimana ayat yang telah dibaca, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Ya, bahwasanya kalian, ya, tidaklah akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya, begitu pula wala ana a'bidum ma abatum, dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Ya, seperti itu. Kemudian diulang lagi. Ya, wala antum a'biduna ma a'bud. Ya, dan kalian tidaklah menjadi apa? Penyembah yang apa yang aku sembah, yaitu siapa yang aku sembah? Allah. Ya. Dan ma di sini kalau beliau mengatakan bahasanya ma'abud itu bermakna man. Ya. Yaitu apa? Ma'abud, yaitu apa? Man a'bud, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena isim mausul apabila kembali kepada Allah maka, ya, nanti berubah menjadi maknanya apa? Ya, atau berubah lafadznya menjadi man. Ini la a'budu mata apa namanya? Wala antum abiduna ma a'bud, yaitu man a'bud, yakni ana la a'budu asnamakum, ya, wa antum la ta'budunallah. Kalian, aku tidak menyembah berhala-berhala kalian dan kalian tidak menyembah Allah. Dan kalian tidak menyembah Allah. Jadi ma'abud di situ adalah Allah. Ya, ma'abud, ma-nya itu berubah menjadi apa? Man. Kalau dari sisi apa? Ya, dari sisi bahasa. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan tentang di antara faedah, kita bisa mengambil faedah bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim, ya, tidak ada di dalamnya itu sesuatu yang berulang dengan tanpa faedah. Jadi faedahnya apa?
ya kita ya mengambil ya bahwasanya dalam Al-Qur'an itu tidak ada di dalam Al-Qur'an itu sesuatu yang diulang ya kemudian tanpa faedah. Di sini diulang apa? Firman-Nya Allah apa bunyinya? Wala antum abiduna ma'abud, kan? Diulang. Ya, jadi penyebutan diulang seperti ini ya. Kemudian tidak ada tidak boleh kita katakan ini tidak berfaedah. Jadi semua apa yang dalam Al-Qur'an mesti apa? Mesti berfaedah. Ya. Jadi penyebutan seperti ini ya, ini terkandung faedah di dalamnya. Jadi laisa fi syai'un mukarrar illa walau faedah. Tidaklah suatu pun yang diulang di dalam Al-Qur'an melainkan ada padanya apa? Ada padanya faedah. Ya, ada padanya faedah. Kenapa? Li'annana law qulna, karena kita seandainya kita katakan sesungguhnya inna fil Qur'an syai'an mukarraran biduni faedah, itu apabila kita katakan sesuatu yang diulang-ulang dengan tanpa faedah, ya, kalau diulang-ulang itu enggak ada faedahnya, maka kita nanti akan mengatakan lakana fil Qur'an ma huwa lahwun. Bahwasanya apa yang terdapat dalam Qur'an itu berarti ada di sana yang apa? Lahwun. Apa lahwun? Sia-sia. Ya, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Jadi apa? Wa huwa munazzahun an dzalik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala apa? Tersucikan dari yang demikian itu. Jadi ketika antum mendapati ya dalam ayat Al-Qur'an itu sesuatu yang diulang, bukan berarti diulangnya di situ kemudian tidak memberikan faedah. Kita meyakini bahwasanya apa yang diulang itu mesti ya pasti ada apa? Faedahnya. Ya, mesti ada faedahnya. Ya, sama saja apakah kita mengetahui ataukah kita tidak mengetahuinya. Yang jelas bahwasanya apa yang diulang di dalam Al-Qur'an ya mesti ada faedahnya. Ya, mesti ada faedahnya. Ada yang bisa menyebutkan apa contoh yang diulang dalam Al-Qur'an? Ayatnya diulang. Apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Maka ya semisal apa yang disebutkan ya Allah Subhanahu wa taala ya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sering diulang kan? Kemudian kita katakan ini kenapa? Ya, ini lahwun. Tidak. Kita katakan sia-sia, tidak. Ya, mesti apa? Ada faedahnya, bahkan kita diingatkan. Ya, fabi ayyi. Ya, nikmat manakah? Ala. Jadi ala ini apa? Nikmat-nikmat manakah? Ya, nikmat-nikmat Rabbmu. Ya, yang kalian apa? Yang kalian dustakan. Yang kalian apa? Dustakan. Ya, ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan di situ ada faedah. Ya, kemudian contoh yang lain lagi yang diulang-ulang. Wailui yauma idzil mukadzibin. Kalau yang pertama tadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban surat Ar-Rahman. Kalau wailu yauma idzil mukadzibin surat Mursalat. Ya, jadi ini mesti ada faedahnya. Ya, wailu yauma idzil mukadzibin. Celakalah ya pada hari itu ya orang-orang yang mendustakan kebenaran. Ya, celakalah pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Ya, nantinya ya orang-orang yang mendustakan kebenaran. Maka adanya pengulangan di sini ya ada takrarun li faidatin azimah. Bahwasanya pengulangan di sini ada apa? Faedah yang agung sekali. Ya, faedah yang sangat besar. Yaitu bahwasanya apa? Anna kulla ayah mimma baina hadhil ayah al-mukarrarah. Bahwasanya setiap ayat ya dari apa? Ya, yang di antara ayat ini yang diulang ini, di antara yang diulang ini ya, maka terkandung ya di dalamnya itu ada apa? Nikmat-nikmat yang sangat apa? Sangat agung. Wa ala'in jasimah. Ya, dan nikmat. Jadi nikmah jamaknya apa? Ni'am. Ala ini juga jamak dari apa? Ya,
Itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangat agung. Kemudian apa? Di situ terdapat di dalamnya adalah faedah. Ya, faedah yaitu apa? Memberikan tanbih kepada mukhatab, ya, yaitu yang diajak bicara, yaitu kita sekalian, ya, dengan diulangnya. Ya, dengan diulangnya adalah supaya apa? Kita diberikan tanbih peringatan untuk diingatkan, ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana, ya, nikmat mana dari Rabbmu yang kalian apa? Yang kalian dustakan. Begitu pula diingatkan lagi wailu yauma idzil mukadzibin. Celakalah orang yang pada hari itu, celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Ya, maka ini diantara ya faedah. Kenapa tadi diulang ya pada surat ya Al-Kafirun. Terdapat faedah di dalamnya. Kemudian tsumma qala azza wa jalla lakum dinukum waliyadin. Ya, kemudian Allah mengatakan lakum ya lakum dinukum waliyadin, menyuruh rasulnya untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Itu bagi kalian agama kalian, bagi kalian agama kalian dan bagi saya agama saya. Lakum dinukum yaitu apa? Yang kalian ya di atasnya, yaitu kalian beragama di atasnya. Walidi ya, waliyadini, dan bagiku yaitu adalah ya agamaku. Fa ana bariun min dinikum. Dan saya berlepas diri dari apa? Dari agama kalian, dan antum dan kalian berlepas diri dari agamamu. Dari agamaku. Min dini wa antum bariun, dan kalian yaitu apa? Berlepas diri dari agamaku. Ya, dari agamaku. Maka dalam surat Al-Kafirun ini ya terdapat apa? Terdapat faedah, yaitu apa? Kesimpulannya al-bara'atu ya wa takhalli min ibadati ghairillah, yaitu berlepas diri ya dari peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama saja apakah yang disembah itu ya sama saja terhadap apa yang disembah atau dari perbuatan-perbuatan ya kesyirikan. Maka di dalamnya terdapat apa? Keikhlasan, yaitu menyuruh kepada kita sekalian untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla na'budu ya wa alla na'budu illa illallah wahdah la syarikalah. Itu supaya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang disebutkan oleh ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Ya, di sana kalau kita mendengar, bahkan pernah kita mendapatkan kisah, ya maksudnya seorang itu apa? Murtad. Ya, seorang itu murtad. Ya, kemudian dia ketika diajak untuk kembali kepada agama Islam mengatakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Ya, bisa dipahami. Jadi ada seorang wanita yang murtad. Ya, ketika sekolah ya awalnya pakai kerudung, tetapi ketika sekolah SMA kemudian apa? Karena ya pacaran, kemudian apa? Pacarnya seorang Nasrani, akhirnya dia murtad ya menjadi Nasara. Ya, kemudian dia lepas kerudungnya, al-muhim intinya murtad. Kemudian ketika diperingatkan, kenapa kamu tinggalkan agama Islam? Kemudian dia bisa berdalil dengan apa? Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini apa? Ya, saking karena dulu hafal ya surat itu, tapi apa? Akhirnya ditinggalkan, bahkan apa? Berubah menjadi ya agama ya selain Islam. Naudzubillah. Ya, naudzubillah kita dari apa? Ya, kemurtadan, dari kemurtadan. Dan sampai sekarang masih apa? Itu masih dalam kekufurannya. Adzan dulu dan kita insya Allah akan baca surat Al-Kautsar insya Allah. Kuat? Siap? Ya, adzan dulu.
Kita lanjutkan ya surat Al-Kautsar. Insyaallah kita baca nanti dulu dari apa? Dari tafsir As-Sa'di dan tafsir Syekh Ibnu Utsaimin, insyaallah ada kesempatan yang akan datang. Tapi dari tafsir As-Sa'di yang lebih ringkas, kalau cukup ya bisa juga. Siapa yang membaca Al-Kautsar? Ya, Mas Panji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. Jazakumullah khair, barak fikum. Tafsir surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar yaitu adalah Makkiyah. Ya. Makkiyah ya menurut pendapat yang rajih. Kemudian muallif rahimahullah taala beliau ya berkata ya dalam tafsirnya, yaitu sebelumnya kita terjemahkan ya inna a'tainakal kautsar, ya sungguhnya kami telah memberikan padamu al-kautsar. Ya di situ al-kautsar, sungguhnya kami telah memberikan padamu al-kautsar. Yaitu kautsar bisa bermakna yaitu kenikmatan yang sangat banyak, dan bisa bermakna lebih khusus yaitu telaga kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian salatlah ya untuk Tuhanmu, wanhar, kemudian menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu maka dia adalah huwal abtar, yaitu dialah yang terputus. Ya, dialah orang yang terputus. Kemudian beliau rahimahullah taala ya menyebutkan yaqulullah taala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumtannan alaih. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad SAW ya dalam keadaan memberikan kenikmatan ya kepadanya. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan padamu al-kautsar, yaitu adalah al-khair al-katsir. Yaitu kebaikan ya yang sangat banyak. Wal fadl al-ghazir, yaitu keutamaan karunia yang berlimpah. Ya, juga semakna. Alladzi min jumlatihi ma yu'tihu Allah li nabiyhi yaumal qiyamah. Dan termasuk ya dari bagian apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada nabinya di hari kiamat, yaitu adalah minan nahr. Ya, dari sungai yang alladzi yuqalu lahu al-kautsar. Di Rasulullah SAW ya kelak di hari kiamat diberikan sungai atau telaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nama dengan ya al-kautsar. Ya, al-kautsar wa minal haud. Ya, dan minal haud yaitu telaga. Dan minal haud yaitu tuluhu syahrun. Panjangnya perjalanan selama sebulan. Ini panjangnya selama perjalanan sebulan. Bayangkan ya, perjalanan selama sebulan, dan ini adalah perjalanan zaman dahulu. Ya. Perjalanan yang ditempuh dengan menggunakan ya, menggunakan unta. Ya, tuluhu syahrun. Wa arduhu syahrun, dan lebarnya itu sebulan. Berarti bentuknya Telaga Kautsar ini. Kalau sama panjang dan lebarnya namanya persegi, ya, namanya persegi. Ya. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Dan lebarnya selama perjalanan sebulan. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Dan airnya, air telaga Kautsar ini lebih putih ya daripada air susu.
wa ahla minal asal, ya, dan lebih manis, ya, dibandingkan madu. Ya, betapa ya besar kenikmatan yang Allah berikan ya kepada nabinya dan nantinya kepada umatnya yang mengikuti nabinya. Yaitu apa? Akan diberikan ya, yaitu ikut ya minum dari telaga Kautsar. Yaitu putihnya lebih putih dari susu dan apa? Manisnya lebih manis daripada asal. Aniyatuhu kanujumis sama. Yaitu apa? Aniyahnya, bejana-bejananya atau tempat untuk minum atau seloki-selokinya, yaitu gelas kecilnya, ya, bilangannya itu seperti apa? Hitungan bintang di langit. Ya, fi kasratiha, ya, dalam hal banyaknya, wastinaratiha, dan juga dalam hal apa? Ya, gemerlapnya, yaitu ya saking bersinarnya, yaitu apa? Ya, gelas-gelasnya. Man syariba minhu syurbatan, barang siapa yang minum darinya sekali saja minum, lam yatma ba'daha abadan, ya, tidaklah dia akan merasa ya haus. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita apa? Ya, mendatangi telaga Kautsar. Ya, Allahumma amin. Kemudian walama dzakara minnatahu alaih, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatannya ya kepada Rasulullah SAW, amarahu bisukriha, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mensyukuri kenikmatan ini. Ya, untuk mensyukuri, faqal fasholli lirabbika wanhar. Ya, lalu apa? Salatlah ya kepada Rabbmu, wanhar, lalu ya menyembelihlah. Khussahataini al-ibadataini bidzikr, yaitu dikhususkan ya dengan dua ibadah ini dalam penyebutan. Kenapa? Li'annahuma min afdalil ibadat wa ajalil qurbat, karena keduanya ini adalah termasuk paling mulianya ya amalan ibadah dan juga paling agungnya dari apa? Al-qurbat, yaitu hal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amal yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wali anna shalah, dikarenakan salat tatadamman ya al-khudu'a fil qalb wal jawarih lillah. Jadi dalam salat itu terkandung di dalamnya apa? Al-khudu', yaitu ketundukan dalam hati dan juga dalam apa? Anggota badan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Watang qalibuha watang kuluha fi anwa'il ubudiyah. Ya, watanakuluha, dan juga perpindahannya dalam apa? Macam-macam apa? Peribadatan. Yaitu kan perpindahan dari gerakan pada apa? Gerakan yang lain dari macam-macam apa? Dari macam-macam ubudiyah. Kemudian apa? Wa fin nahr. Ya, dan di dalam apa? Nahar, yaitu menyembelih, itu adalah taqarrubun ilallah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, bi afdal ma indal abdi minan nahair. Itu dengan apa? Menyembelih itu adalah merupakan bentuk mendekatkan diri pada Allah dengan apa? Dengan suatu yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang hamba ya ketika menyembelih. Ya, dan ini pun ditentukan bahasanya hewan sembelihan itu apa? Unta atau apa? Min bahimatil anam, yaitu apa? Unta, kemudian apa? Sapi dan kambing, ya, dengan jenis-jenisnya. Ya, kemudian apa? Dan mengeluarkan harta, yaitu dengan mengeluarkan harta. Namanya menyembelih apa? Berkorban, yaitu mengeluarkan harta yang jiwa ini apa? Diciptakan ya sangat cinta apa? Kepada harta, wasuhbihi, dan merasa bakhil, kikir dengan harta. Karena mengeluarkan suatu ya dari hartanya, kemudian harta ini adalah suatu yang apa? Jubilatin nufus, yakni jubilatin nufus apa? Jiwa ini diciptakan
ya ala mahabbatihi, yaitu mencintai harta. Jiwa itu diciptakan ya mencintai harta dan wasuh ya bihi dan kikir ya bakhil dengan harta yang dimiliki. Inna syani'aka, yaitu mubghiduka, yaitu sesungguhnya mubghidoka, ya kita baca mubghidoka, yaitu orang yang mencimu, wadhammaka, ya, dan yang mencelamu, wa muntakisoka, dan yang mencercamu, semakna semuanya. Karena intikos, ya intikos, kemudian mubghid, ya seperti itu adalah semakna, yaitu orang yang mencela, mencerca, ya maka huwal abtar, yaitu al-maktu, itu orang yang terputus dari min kulli khair, terputus dari semua kebaikan, ya terputus amalannya dan terputus ya penyebutannya, dan terputus penyebutannya. Wa amma, adapun Nabi Muhammad SAW fahuwa al-kamil haqqan, ya Nabi Muhammad adalah yang sempurna secara hak. Alladzi lahu al-kamal al-mumkin, yang ada padanya kesempurnaan yang mungkin, ya fi haqqil makhluk, ya yang mungkin maksudnya yang mungkin ada pada haknya makhluk. Karena nanti ada kamal yang memang khusus untuk lillah, dan kamal yang yang ada pada makhluknya, ya min rafa' dzikr, dari diangkatnya penyebutannya. Nama Nabi Muhammad SAW sampai hingga nanti di akhir zaman senantiasa masih ya masih disebut. Sedangkan nama-nama dulu orang-orang musyrik, ya nama mereka itu sebenarnya sudah terputus, ya karena nanti di Syarah Ibnu Utsaimin ya disebutkan ya kenapa alasannya mereka orang-orang ya musyrikin Quraisy mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ya abtar, ya itu abtar, itu mereka mengatakan, kemudian dibantah ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sungguhnya merekalah yang yang abtar, ya kemudian wa kasratil ansar wal adba, ya tapi Nabi Muhammad SAW senantiasa namanya disebut, dan para penolongnya senantiasa ya jumlahnya semakin bertambah banyak, dan juga para pengikutnya ya semakin banyak, karena umat yang paling banyak ya nanti yang berada di ya hari kiamat dan paling banyak masuk ke dalam surga adalah umatnya ya Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Muhammad SAW. Gimana? Mau dilanjut atau berhenti dulu? Saya sudah baca, cuma kalau terlalu malam. Dilanjut atau sudah? Siapa yang berani memutuskan? Mungkin mau makan malam, ada acara di malam Senin. Kalau kita udah berubah malam Senin. Siapa yang memutuskan? Kenapa? Ya, boleh. Ya. Insyaallah kita lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang. Ya. Bukan yang ragu antum ya, bukan saya. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat ya pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.